Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu agar setiap umat Tuhan yang mendengarnya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani, untuk kita lalui, tetapi kita percaya kalau orang bergantung kepada Tuhan, maka hidupnya Tuhan yang atur. Amin. Kita percaya kalau hidup kita Tuhan yang atur, maka Tuhan yang akan membawa kita masuk dalam seluruh ketetapan dan rancangannya yang ajaib buat setiap hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami percaya kalau hari ini ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Kami rindu untuk tetap terus selalu tertanam dalam firman Tuhan, karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 yang seharusnya membuat kita kuat, membuat kita berani menghadapi apapun dalam kehidupan kita, ya. Yohanes pasal 10 ayat 28, firman Tuhan katakan begini, "Dan aku memberikan hidup yang kekal." Perhatikan perkataan Yesus, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka mudah-mudahan..." Tidak, saudaraku, Yesus tidak bilang mudah-mudahan. "Dan mereka pasti," haleluya, "pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Haleluya. Suatu kebanggaan buat kita orang percaya yang percaya kepada Yesus tentunya, bahwa di dalam Yesus ada kepastian hidup kekal. Sama-sama bilang sama saya, kepastian di dalam Yesus selalu ada. Amin. Dunia hari-hari ini menawarkan bukan kepastian, mudah-mudahan. Sehingga akhirnya dalam kehidupan kita kadang suka ragu, bener nggak ya suami saya bisa bertobat? Bener nggak ya sakit penyakit saya bisa disembuhkan? Bener nggak ya keadaan bisa berubah? Bener nggak ya rumah tangga saya bisa dipulihkan? Bener nggak ya ekonomi saya bisa dibangkitkan? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang terus menggelora dalam hati hidup kita. Tetapi ketika kita mau belajar untuk percaya dalam kehidupan kita kepada Yesus, saudaraku, maka Yesus memberikan sebuah kepastian. Betul, dalam hal ini bicara tentang hidup kekal. Namun izinkan saya juga mengingatkan hal ini. Yesus yang menyediakan hidup kekal buat setiap kita. Dia juga adalah Allah yang memelihara. Sama-sama bilang sama saya, dia tetap Tuhan yang memelihara. Amin. Jangankan bicara tentang kekekalan, pemeliharaan kita pun dalam dunia selama kita hidup, Tuhan yang menjamin. Dari mana saya tahu? Karena dia sendiri, Yesus sendiri yang mengajarkan kepada setiap kita, jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok ada kesusahan sendiri. Jangan khawatir akan makan, minum, pakaimu. Bukankah itu perkataan Yesus, saudara? Dengan kata lain, Yesus mau setiap kita di muka bumi ini jangan khawatir. Kenapa? Karena dalam Yesus selalu ada kepastian. Dia memastikan hidup kita dalam pemeliharaannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, coba lihat lagi dalam Yohanes pasal 14. Wow, ayat 2 dan ayat 3. Ini bicara tentang dalam Yesus, bukan mudah-mudahan. Dalam Yesus hanya ada kepastian. Baik kepastian hidup kekal di sorga, maupun kepastian pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita selama kita hidup. Di rumah Bapakku, Yohanes 14 ayat 2 dan 3, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ketika kita mendengarkan janji Tuhan, kita diingatkan bahwa Yesus yang berkata-kata ini adalah Yesus yang menyediakan kepastian, bukan mudah-mudahan. Itu sebabnya perkataannya adalah sebuah kebenaran mutlak yang perlu kita percaya. Kenapa? Karena perkataannya adalah janji. Manusia berjanji bisa diingkari, tetapi Yesus yang adalah Allah yang berjanji, dia menggenapi apa yang dia janjikan. Itu sebabnya dia memberi kepastian, pasti tidak akan binasa, karena setiap kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya dengan kepastian yang sama, Yesus juga mengajarkan kepada setiap murid-muridnya, juga buat saudara dan saya hari ini, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya, supaya aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini yang memberikan kita jaminan, kepastian bahwa keselamatan ada di dalam tangan Yesus. Sorga disediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Yesus, maka hidupmu penuh dengan kepastian. Jangan cari kepastian di dunia. Dunia tidak memiliki kepastian, saudaraku. Dunia hanya menawarkan, tetapi tidak bisa memastikan. Dan hari ini kita diingatkan oleh perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima bilang begini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Dalam Injil, dalam kebenaran firman Tuhan, ada begitu banyak janji Tuhan yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita tetap terus berpegang pada janji Tuhan yang pasti? Atau kita mau berpegang kepada penawaran-penawaran dunia yang dunia tawarkan buat setiap kita, yang tidak ada kepastian dalam? Kita yang pada akhirnya memutuskan. Hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun engkau mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Ingatlah, hanya di dalam Yesus kita memiliki kepastian. Baik kepastian hidup kekal di sorga, maupun kepastian akan pemeliharaannya di tengah-tengah kita tinggal di muka bumi ini. Dalam Yesus selalu ada kepastian. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang menyediakan kepastian dalam hidup kami. Engkau Allah yang memberikan kepada setiap kami penetapan-penetapan untuk kami tetap terus berjalan, berpegang kepada apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap terus berpegang kepada janji Tuhan yang pasti, yang kokoh, yang tetap. Karena kami tahu apa yang keluar dari mulut-Mu ya Allah tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Kau kendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Hamba berdoa dimanapun umat Tuhan berada hari ini dalam nama Yesus. Mereka yang hari-hari ini kehilangan kepastian, pegangan hidup, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar firman yang hari ini kami dengar membuat kami memiliki dasar yang teguh, kepastian untuk tetap terus berpegang kepada perkataan firman Tuhan, bukan kepada janji manusia. Hamba berdoa juga buat yang sakit, sebab ada tertulis disampaikan firman, disembuhkan mereka. Hari ini ada banyak mujizat kesembuhan terjadi kepada setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang tetap hidup dan berjalan dalam kepastian bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.